Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Antara kontemplasi, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Li Hao, kekuatan raksasa lava ini harus konsisten dengan peringkat iblismu. Mengangguk dengan datar, Li Hao berkata, ya, semakin tinggi pangkat tubuh iblis biksu itu, semakin kuat kekuatan raksasa lava, yang benar-benar sebanding satu sama lain. Mengangguk dengan jelas, Zhu Hengyu tidak bisa tidak menghitungnya dengan cepat. Kembalilah kali ini, Zhu Hengyu mendapat 12 set pil ajaib dari Xie Yu. Awalnya, Zhu Hengyu ingin menempatkan 12 set ini ke dalam pil ajaib, dan melalui 9 Nether Earth Vulcan Furnace, itu dibagi menjadi 108 bagian ke dalam pil ajaib. Kemudian, 108 produk kelas 1 ini dimasukkan ke dalam pil ajaib untuk meningkatkan pangkat tubuh iblis dari penjaga iblis surgawi. Setelah Anda menggunakan pil invasion, bersama dengan pil Golden Break Breaking, Anda dapat membantu biksu untuk menembus belenggu dari 60 bagian tubuh. Meskipun beku pembuat terobosan semacam itu tidak dapat menguasai demonisasi, dia juga tidak dapat memadatkan tubuh perang iblis. Namun, itu cukup untuk membantu beku itu menembus 60 bagian tubuh sihir. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, 108 manusia ini benar-benar di luar perwalian iblis. Tapi sekarang tampaknya Zhu Hengyu harus berubah pikiran. Hari itu iblis penjaga iblis bisa terbunuh, meskipun itu juga tunduk pada peningkatan peringkat iblis. Namun secara keseluruhan, tingkat kenaikannya sangat rendah. Penjaga api penyucian keluarga Li berbeda. Raksasa lava yang mereka sebut, atau binatang lava, memiliki kekuatan yang sama dengan para biarawan. Li Hao, segmen 50 dari tubuh sihir, dan binatang lava yang dipanggil olehnya juga kekuatan dari segmen 50. Dengan cara ini, jika mungkin untuk meningkatkan peringkat tubuh sihir mereka dengan memasukkan pil ajaib. Semakin tinggi tingkat tubuh sihir mereka, semakin kuat kekuatan binatang lava. Peningkatan ini adalah peningkatan total. Sebaliknya, akan lebih hemat biaya untuk menggunakan pil ajaib untuk penjaga api penyucian. Adapun pengawal setan langit, mereka memiliki keunggulan jangkauan, dan pada dasarnya mereka tidak akan terhubung dengan tentara pendek musuh. Tidak peduli seberapa tinggi level tubuh sihir itu tidak memiliki banyak efek. Heaven Demon Guard masih mengandalkan kekuatan Shen Luo untuk menyebabkan pembunuhan. Adapun peringkat tubuh sihirnya sendiri, itu tidak begitu penting. Selain itu, Zhu Hengyu juga bermaksud menyembunyikan penjaga api penyucian ini sebagai pasukan asnya. Sebelum saat kritis, Zhu Hengyu tidak bermaksud membiarkan mereka muncul di depan dunia. Antara kontemplasi, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Elit dari keluarga Li ini telah membuat sumpah 9 kematian tanpa penyesalan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mempercayai elit keluarga Li. Yang lain mengkhianati sumpah, paling-paling itu hanya kematian. Tetapi para elit dari keluarga Li ini membuat sumpah abadi dari 9 penyesalan. Setelah Anda mengkhianati sumpah Anda, mereka akan jatuh ke dalam kehidupan kekal dan dibakar oleh api neraka yang tak berujung. Jangan pernah terlepas selamanya. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin untuk membuat penjaga api penyucian ini berkhianat. Untuk pengawal penyucian, kematian tidak mengerikan. Mereka lebih baik mati sekali daripada ingin hidup selamanya dan jatuh ke api penyucian selamanya. Alasan mengapa elit keluarga Li ini begitu mudah adalah karena mereka telah membuat sumpah besar. Itu karena situasi para elit keluarga Li. Sepanjang waktu, sejak Purgatory Demon King, dan penguasa Star Immortal Gate, afinitas sihir anak-anak Li hampir hilang. Tidak ada yang tahu kenapa. Singkatnya, Purgatory Demon dan Master Star Immortal Gate saling bertarung. Apakah itu cabang utama atau cabang dari keluarga Li, keturunan keluarga Li yang baru memiliki afinitas sihir rendah yang mengerikan. Biarkan anak-anak keluarga Li bekerja keras dan berlatih keras. Kekuatan mereka sangat lambat. Sebagian besar dari mereka ketika mereka mencapai 30 setan akan sulit untuk ditingkatkan. Anak-anak seperti Li Hao, Li Ziwei dan Li Ziyan yang sangat mempesona bukanlah pengecualian. Li Hao, Li Ziwei, Li Ziyan, ibu dari ketiganya, tetapi semua memiliki kekuatan darah Jiupin. Tetapi ketika mereka sampai pada mereka bertiga, afinitas magis hanya 3 tingkat. 30 segmen setan sudah menjadi batasnya. Mustahil untuk berpikir untuk maju lebih jauh. Afinitas magis mereka telah membatasi batas mereka. Namun, sejak setengah tahun lalu, setelah instruksi Zhu Hengyu, 3000 elit Li secara resmi dibentuk menjadi penjaga api penyucian, dan setelah bersumpah setia kepada Zhu Hengyu. Dalam setengah tahun, 3000 elit dan ikatan magis keluarga Li telah meningkat dengan cepat. Apalagi menurut penjelajahan semua orang, tampaknya semakin loyal kepada Zhu Hengyu. Semakin kuat tekad untuk mengikuti Zhu Hengyu, semakin cepat afinitas magisnya akan meningkat.
Di antara mereka adalah Li Hao, Li Ziwei, dan Li Ziyan. Selama 6 bulan terakhir, afinitas magis mereka telah meningkat 2 tingkat. Di bawah kultivasi Li Tianxiao, peringkat iblis mereka telah mencapai 50. Dalam setengah tahun, dia terus meningkatkan afinitas dari 2 jajaran kekuatan sihir, dan dia terus-menerus meningkatkan 20 bagian tubuh sihir. Semua ini berasal dari kesetiaan kepada Zhu Hengyu. Dan anak-anak yang gegabah, tidak menaruh perhatian pada siapapun, dan keras kepala untuk menolak setia kepada siapapun. Sekarang sudah dihilangkan, karena mereka dengan tegas menolak untuk melayani siapapun atau kesetiaan kepada siapapun. Selama 6 bulan terakhir, afinitas magis mereka pada dasarnya tidak berubah. Melihat ini, tidak ada yang tahu pentingnya kesetiaan kepada Zhu Hengyu. Sekarang, kenyataan sebelum semua orang. Selama saya dengan tegas percaya pada Zhu Hengyu. Kesetiaan tanpa syarat untuk Zhu Hengyu. Afinitas magis mereka akan meningkat lebih cepat. Semakin ditentukan dan ditentukan Anda, semakin baik promosi Anda. Terus dan terus. Setelah setengah tahun berlalu, di bawah self-hypnosis semua orang. Kemudian mereka mengambil sumpah 9 kematian tanpa penyesalan. Hasilnya adalah ketika semua orang bersumpah 9 kematian tanpa penyesalan, mereka menghadap ke langit. Cukup yakin, afinitas magis semua orang, kecepatan promosi telah mencapai batas. Setelah selang setengah tahun, afinitas magis dari 3.000 elit keluarga Li telah melampaui kelas 6, dan mulai bergerak menuju kelas 7. Jadi, meskipun Zhu Hengyu tidak benar-benar melakukan apa-apa, nyatanya, 3.000 keluarga Li begitu elit sehingga mereka mencuci otak sendiri. Zhu Hengyu tidak perlu melakukan apapun, mereka menjadi pengikut Zhu Hengyu yang paling setia. Seperti kata sumpah, meskipun 9 meninggal tanpa penyesalan. Menghadapi penjaga api penyucian yang loyal, Zhu Hengyu pasti bisa dipercaya. Meskipun Zhu Hengyu sendiri tidak begitu mengerti alasan dan kursus spesifik. Tetapi karena 9 sumpah pertobatan telah dibuat, maka mereka pasti akan mati dan tidak akan mengkhianati mereka. Karena dia adalah pasukan as, bagaimana mungkin Zhu Hengyu menjadi pelit? Atur semua penjaga api penyucian, terus kembali ke aula gua, setelah menggambar api penyucian. Zhu Hengyu memasuki kamar alkimia sendirian. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun kecuali Zhu Hengyu yang mampu melawan suhu sangat tinggi di ruang alkimia. Bisa tinggal di gua dan menggambar api penyucian sudah batas mereka. Perlu disebutkan, memanggil raksasa lava harus bekerja sama dengan darah keluarga Li. Iblis api penyucian pada zaman kuno memiliki kekuatan api penyucian. Kekuatan ini, bercampur dalam darah, diteruskan ke keturunannya. Meskipun semua orang hanya bisa mewarisi jejak kekuatan api penyucian, meski begitu, itu sudah cukup untuk memanggil binatang lava. Sebaliknya, jika setan api penyucian memiliki ular betina dari ular Shenroyin, ya, darah Li Hao, Li Ziwei, dan Li Ziyan, keturunannya, tidak lebih dari ular separatis. Dengan bantuan jejak api penyucian dalam darah, anak-anak dari keluarga Li dapat memanggil binatang lava. Tentu saja, tidak semua keturunan keluarga Li dapat membangkitkan jejak kekuatan api penyucian. Bahkan, lebih dari 3.000 elit keluarga Li ini dipilih dan dibangunkan kepada keturunan kekuatan api penyucian. Adapun mereka yang telah dieliminasi, tidak ada kekuatan untuk membangkitkan api penyucian. Lebih dari 3.000 keluarga Li ini adalah elit, dan tahap akhir seleksi sebenarnya ada di gua ini. Jika Anda tidak bisa tinggal di gua di luar rahasia alkimia selama lebih dari 3 jam, semua akan dihilangkan. Dan semua yang bisa bertahan pasti akan membangkitkan jejak kekuatan api penyucian. Meskipun kekuatan api penyucian mereka hanya jejak, dan tidak dapat membagi lebih banyak kekuatan api penyucian, tetapi tanpa jejak kekuatan api penyucian ini, sama sekali tidak mungkin untuk tinggal di gua ini selama 3 jam. Bahkan dengan Li Tianxiao, hingga 60 segmen setan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Terlebih lagi, pada waktu itu, keluarga Li hanya memiliki 30 segmen keluarga Li. Sejak hari Zhu Hengyu pergi 6 bulan lalu, lebih dari 3.000 elit keluarga Li ini datang ke aula gua ini. Menyerap kekuatan api penyucian, memadamkan sinar kekuatan api penyucian dalam darah. Dengan sinar kekuatan api penyucian mereka dapat menggunakan bola api lava untuk memanggil binatang lava. Belum lagi bagaimana anak-anak keluarga Li menggambar api penyucian dan bagaimana memurnikan kekuatan api penyucian. Di sisi lain, setelah memasuki ruang rahasia alkimia, Zhu Hengyu memasuki keadaan setan untuk pertama kalinya, memadatkan tubuh perang iblis. Kemudian Zhu Hengyu melompat ke jurang api penyucian saat mengemudi tubuh perang iblis. Kali ini, Zhu Hengyu harus menambang lebih banyak pyropilite untuk latihan penjaga api penyucian. Bang! Bergemuruh. Pedang Dao Shen Luo bergoyang di tempat itu, sepotong pirit pecah terpisah dari penghalang. Tidak lama kemudian, pirit-pirit yang berserakan itu diambil oleh voli Zhu Hengyu dan dimasukkan ke gelang Kaisar Es. Anda tahu, ada lebih dari 3.000 penjaga api penyucian. Biaya penanaman sangat besar. Ketika satu orang memanggil binatang lava, ia akan mengkonsumsi lebih dari 3.000 pirolit. Karena itu, Zhu Hengyu tidak berhenti sejenak saat menambang.
Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak bisa tinggal di sini setiap saat. Jika Anda tidak menyiapkan pirit yang cukup, apakah Anda tidak berlatih jika kehabisan? Waktu berlalu setiap menit. Dalam sekejap 3 hari berlalu. Tiang api secara alami dibentuk oleh api penyucian. Strukturnya sangat longgar. Setelah pedang selesai, itu akan menghancurkan sepotong besar pyrolite. Karena itu, setelah 3 hari penambangan, Zhu Hengyu menambang 18 dimensi ruang pirit. Gelang Raja Es memiliki total 81 dimensi. Setiap ruang dimensi memiliki diameter sekitar 100 meter. Oleh karena itu, pirit dalam ruang dimensi ke-18 pasti ditumpuk seperti gunung. Namun, kali ini Zhu Hengyu berencana untuk mengisi ruang 81 dimensi sebelum ia berencana untuk menutup. Karena itu, setelah 3 hari, Zhu Hengyu tetap tidak berhenti. Waktu terus berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada hari ini, Zhu Hengyu melambaikan pedangnya. Di tempat gas pedang Nasero mengamuk, seluruh pirit di dinding gua runtuh. Melihat puluhan ribu kristal merah berapi-api, Zhu Hengyu tiba-tiba bersukacita. Di antara sayap iblis melambai di belakangnya, Zhu Hengyu menempatkan semua kristal api yang tersebar ke ruang dimensi. Hanya tembok tambang yang runtuh besar ini yang memasang lebih dari 10 dimensi. Setelah hari yang sibuk, Zhu Hengyu memasukkan potongan pirit terakhir ke dalam ruang dimensi. Ketika saya akan lepas landas dan terus menambang tiang. Momen selanjutnya, Zhu Hengyu terpana mendapati bahwa deposit pirit yang runtuh ada di bawah. Di atas tebing jurang merah gelap, muncul sebuah gua dengan diameter 30 hingga 40 meter dan lampu merah redup. Perhatikan baik-baik, di atas gua, masih ada sebuah plakat dengan 4 kata besar di atasnya, labirin tanpa akhir. Ini, melihat karakter yang besar dan aneh. Tiba-tiba, otak Zhu Hengyu sedikit pusing. Labirin tanpa akhir, bagaimana ini bisa menjadi labirin tanpa akhir? Dengan ragu, Zhu Hengyu melambaikan sayap iblis dan terbang menuju gua merah gelap. Dengan suara lembut, kaki Zhu Hengyu jatuh ke dalam gua. Tanpa sadar melihat ke arah dinding gua. Seperti yang Anda lihat, ada buah merah di dinding batu. Darah Moro. Mencapai dengan ragu, Zhu Hengyu memetik buah merah dan melemparkannya ke mulut untuk mencicipinya. Cukup yakin. Benar sekali. Mengunyah buah di mulutnya, Zhu Hengyu langsung ditentukan. Buah di sini memang darah Moluo di labirin tanpa akhir. Di antara seruan, Zhu Hengyu dengan tajam menemukan bahwa ada dinding batu halus di seberang lubang itu. Di dinding batu, ada tulisan tangan yang padat. Sebelum berjalan cepat ke dinding batu, Zhu Hengyu melihat dengan hati-hati. Setelah setengah jam, Zhu Hengyu akhirnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, benar-benar tahu apa yang disebut labirin tanpa akhir ini. Labirin tak berujung adalah lapisan pertama dari api penyucian tak berujung. Dan inti dari api penyucian tak berujung adalah tempat di mana buah ajaib kuno dan liar tumbuh. Sebagai era kuno, tuan pertama dari klan domba iblis. Purgatory Demon King, di atas Purgatory Abyss, membangun Purgatory Inn. Di Purgatory Abyss di bawah Purgatory Inn, ada lorong menuju labirin yang tak berujung. Perlu disebutkan bahwa Infernal Demon menutup labirin yang tak berujung di suatu daerah dan benar-benar memutarnya. Sebagai tempat pelatihan bagi para penjaga api penyucian di bawah api penyucian setan api penyucian. Ada banyak buah darah Moluo kental di sini, yang dapat memperkuat kekuatan, kecepatan, dan daya tahan penjaga api penyucian. Terlebih lagi, api penyucian di sini sangat kaya. Gravitasi di sini jauh dari yang bisa ditandingi oleh dunia permukaan. Bisa dikatakan, di bawah pena besar Raja Iblis Api Penyucian, sebuah potongan dipotong dari labirin tak berujung sebagai cadangan untuk Raja Iblis Purgatory. Digunakan untuk melatih keturunan yang luar biasa dari keluarga Li. Sangat disayangkan bahwa setan infernal mati terlalu dini, terlalu tiba-tiba. Banyak hal, sebelum mereka punya waktu untuk menjelaskan, tidak akan ada berita. Perhatikan baik-baik, di ujung dinding batu, metode memasuki dan meninggalkan labirin tanpa akhir dicatat secara rinci. Bahkan, pintu masuk labirin tanpa akhir ada di dalam gua di atas. Itu berada di posisi 3000 elit keluarga Li yang sekarang berlatih. Menginspirasi pola ajaib di dinding aula gua, Anda dapat mengirim anak-anak keluarga Li di aula gua ke labirin yang tak berujung. Perlu disebutkan bahwa jika Anda ingin mengirim versi pribadi labirin tanpa akhir ini, Anda harus memenuhi 3 syarat utama. Kondisi pertama adalah Anda harus memiliki darah keluarga Li. Kondisi kedua adalah Anda harus memiliki jejak kekuatan api penyucian. Kondisi ketiga adalah bahwa peringkat tubuh iblis harus di bawah 50. 3 kondisi sangat diperlukan. Tapi bukankah peringkat iblis Zhu Hengyu sudah 64? Dalam hal ini, mengapa Zhu Hengyu muncul di sana lagi? Mengenai hal ini, Zhu Hengyu sendiri bingung. Dia tidak tahu mengapa dia bisa mengabaikan aturan api penyucian. Dengan pangkat 64 setan, Anda masih bisa dengan bebas masuk dan keluar dari jurang api penyucian. Mengabaikan hukum api penyucian sebenarnya sederhana. Selama Anda juga memiliki hukum lain yang sebanding dengan aturan api penyucian, Anda secara alami dapat saling mengimbangi dengan aturan api penyucian.
Zhu Hengyu memiliki hukum Shen, yang secara alami dapat diimbangi oleh hukum api penyucian. Akibatnya, hukum api penyucian secara alami tidak akan bekerja pada Zhu Hengyu. Dia tidak bisa dikirim dari api penyucian yang tak berujung. Kecuali Zhu Hengyu, setan biksu yang memiliki 7 warisan unik lainnya juga dapat mengabaikan aturan api penyucian ini. Hanya saja orang-orang itu tidak bisa berlari dengan sangat membosankan. Lagi pula, api penyucian tak berujung adalah seorang biarawan di bawah tubuh iblis 50 segmen yang perlu ditembus. 50 biksu di atas tubuh sihir datang ke sini, tidak akan ada banyak efek latihan. Belum lagi, selain kekuatan api penyucian, dan kekuatan Shenrou. Satu-satunya warisan dari 7 partai besar lainnya adalah apakah mereka dilahirkan atau tidak. Bahkan jika dia dilahirkan, itu mungkin keberadaan Raja Iblis, dan bahkan tingkat iblis. Bagaimana mereka bisa datang ke sini di waktu senggang mereka? Adapun anak-anak purgatori, para elit keluarga Li dengan darah dan kekuatan api penyucian. Bahkan, ia juga bisa tinggal di api penyucian tanpa akhir setelah peringkat iblis melebihi 50. Karakteristik memukul mundur dari api penyucian tak berujung tidak akan diluncurkan terhadap para beku yang memiliki kekuatan api penyucian. Informasi ini dicatat di dinding batu itu. Keturunan keluarga Li dapat berbaring miring di api penyucian yang tak berujung. Api penyucian tak berujung ini pada awalnya adalah nenek moyang keluarga Li, rumah Raja Iblis Penyucian. Anak-anak dan cucu-cucunya secara alami tidak terhalang dan tidak terluka. Setelah memahami, Zhu Hengyu tidak lagi menambang pirolit, tetapi kembali ke gua di atas. Zhu Hengyu mengajarkan metode pembukaan lingkaran teleportasi di aula gua kepada Li Hao, serta 2 saudara perempuan Li Ziwei dan Li Zian. Selain ketiga orang ini, tidak ada orang lain yang bisa membuka saluran sesuka hati. Mulai saat ini, tempat pelatihan keturunan keluarga Li bukan lagi gua itu. Sebagai gantinya, ia memasuki labirin tanpa akhir yang dilingkari iblis api penyucian khusus untuk anak-anak dan cucunya, dan bekerja keras. Selain itu, perlu disebutkan, seseorang hanya dapat memiliki 1 kekuatan warisan sekaligus. Zhu Hengyu tidak dapat memiliki kekuatan Shen Luo dan kekuatan api penyucian pada saat yang sama. Kedua kekuatan itu saling eksklusif. Begitu mereka ada pada saat yang sama, mereka akan membatalkan satu sama lain dan menjadi ketiadaan pada saat yang sama. Oleh karena itu, keturunan Raja Iblis Api Penyucian tidak dapat berbagi kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo. Mereka hanya dapat terus menumbuhkan kekuatan api penyucian mereka, bukan dari Zhu Hengyu. Bahkan, dengan jejak kekuatan api penyucian itu, mereka tidak perlu mencari orang luar. Selama kekuatan api penyucian dikorbankan, itu sudah cukup untuk membuat mereka tak terkalahkan dan dunia. Segera, dengan bantuan Zhu Hengyu, 3.000 anak elit dari keluarga Li memasuki labirin tanpa akhir. Tampak moro berdarah yang ditutupi dinding gua. Rasakan labirin tanpa akhir, api neraka yang menyala-nyala, dan gravitasi yang mengerikan. Semua anak-anak keluarga Li tiba-tiba membuka mata mereka dengan gembira. Buah darah Moluo yang legendaris, sulit didapatkan. Tapi di sini, tampaknya buah beri tidak berharga, ditutupi dengan dinding gua. Semua anak-anak dari keluarga Li tahu bahwa kehidupan ini, kemuliaan mereka tak terbendung. 3.000 anak dari keluarga Li adalah elit absolut yang diakumulasikan oleh keluarga Li selama 10 juta tahun terakhir. Yang tertua di antara mereka telah hidup selama ribuan tahun. 3.000 anak ini memiliki karakteristik yang sama. Itu adalah kemurnian garis keturunan semua orang, yang telah mencapai 90%. Sekarang, kedekatan magis mereka meningkat dengan cepat. Hasilnya, masa depan mereka benar-benar menakutkan. Bahkan jika Anda mengejar nenek moyang Anda, jejak Infernal Demon King bukanlah hal yang mustahil. Setelah mengamati pelatihan berikutnya selama beberapa hari, Zhu Hengyu berhenti merawat. Praktek anak-anak keluarga Li adalah menggunakan kristal api untuk memanggil binatang lava. Di bawah komando anak-anak keluarga Li, binatang lava tidak dapat dihentikan. Anak-anak keluarga Li tidak bisa hanya memanggil binatang lava. Bahkan, semua orang bisa memanggil hingga 9 binatang lava. Menghitung lebih dari 3.000 anak-anak keluarga Li ini, Anda dapat membangun hingga 30.000 pasukan. Apalagi ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah, kekuatan keluarga Li sendiri juga menakutkan. Anda tahu, nenek moyang keluarga Li, Raja Iblis Api Penyucian, tidak menjadi tuan pertama dari klan domba iblis berdasarkan binatang lahar yang dipanggil. Bahkan jika binatang lava tidak memanggil, dia masih tuan pertama dari ras domba iblis. Murid-murid dari keluarga Li, tombak penyucian satu tangan Fang Tian, kemanapun mereka pergi, dapat dikatakan tak terkalahkan. Dengan meningkatnya kekuatan api penyucian, kekuatan serangannya dan teror kekuatan penghancurnya tak terkalahkan. Setelah menginstruksikan 3.000 keluarga Li untuk berlatih keras dan Zhu Hengyu tidak terburu-buru melakukan alkimia. Sebaliknya, itu membuka demonisasi, meringkas tubuh perang iblis, dan melaju ke ujung labirin yang tak berujung. Baris ini, Zhu Hengyu ingin menyelidiki apakah ada bahaya di labirin tanpa akhir ini. Bagaimanapun, sebelum 3.000 elit keluarga Li ini tumbuh, mereka tidak boleh rusak.
Anda tahu, 3.000 elit keluarga Li ini dipilih dari puluhan juta anak-anak keluarga Li. Ini dapat digambarkan sebagai satu mati dan satu lagi kurang. Tidak ada yang bisa ditambahkan. Kecuali Anda menunggu puluhan juta tahun lagi, biarkan keluarga Li berlipat ganda secara bebas dan melahirkan generasi baru, membangkitkan keturunan kekuatan api penyucian. Kalau tidak, 3.000 elit semua ada di sana. Buka sayap iblis. Kecepatan Zhu Hengyu sangat cepat. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ketika Zhu Hengyu pertama kali memasuki labirin tanpa akhir, itu lebih dari 10 kali lebih cepat. Pertama, itu karena peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah dinaikkan dari 40 menjadi 44. Kedua, itu karena Zhu Hengyu telah meringkas tubuh perang iblis dan memiliki sayap iblis. Karena itu, Zhu Hengyu dengan kecepatan penuh, sangat cepat. Hanya butuh 1 bulan bagi Zhu Hengyu untuk melakukan perjalanan melalui labirin tanpa akhir. Dimanapun dia lewat, dinding gua ditutupi dengan moro berdarah. Kepadatannya luar biasa. Alasannya, itu karena bagian dari labirin api penyucian ini dilingkari secara khusus ratusan juta tahun yang lalu oleh Raja Iblis Api Penyucian untuk anak-anak dan cucunya. Tidak ada seorang pun di sini dalam ratusan juta tahun terakhir. Oleh karena itu, darah Moluo yang terkondensasi di sini hanya dapat digantung di dinding gua, tetapi tidak ada yang mengambilnya. Sekarang, sumber daya sebesar itu semua dimiliki oleh Zhu Hengyu. Setelah melakukan perjalanan jauh, Zhu Hengyu segera mencapai ujung labirin api penyucian. Memandangi lubang merah gelap yang bersinar, Zhu Hengyu terengah-engah. Kali ini alasan untuk menjelajahi labirin tanpa akhir ini. Apa yang paling ingin diketahui Zhu Hengyu sebenarnya adalah apakah ada pintu masuk ke dataran kapal uap di bawah labirin yang tak berujung ini. Jika ada, begitu juga ada jalan menuju ngarai penyolderan dan api penyucian yang tak berkesudahan. Jika masih ada, jadi, adakah jalan menuju inti api penyucian tanpa akhir? Sebenarnya, inilah yang paling diperhatikan Zhu Hengyu. Sebagai penguasa kekuatan api penyucian, Zhu Hengyu benar-benar ingin tahu apa yang menjadi inti dari api penyucian tak berujung yang mengembunkan buah ajaib kuno dan kuno. Keberadaan macam apa yang ada di sana untuk menyingkat buah sihir kuno dan kuno. Setelah menyesuaikan emosinya untuk sementara waktu, Zhu Hengyu akhirnya mengendalikan tubuh perang iblis dan memasuki lubang dengan cahaya merah samar. Mendesis. Setelah melewati jalan yang panjang, Zhu Hengyu dengan cepat mengendalikan tubuh perang iblis dan muncul di dataran kapal. Melihat lingkungan yang dikenalnya di sekitarnya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Dari sekarang sampai sekarang, untuk Zhu Hengyu, dataran yang mengepul yang begitu panas dan sulit untuk digunakan olehnya tidak bisa lagi membuatnya merasa sakit. Lingkungan yang hangat membuat Zhu Hengyu santai dan bahagia. Mengipasi sayap iblis di belakang, Zhu Hengyu dengan cepat terbang jauh ke dataran kapal uap. Sizzle, begitu itu terbang keluar, ada sedikit suara siulan di kabut putih tebal di sekitar. Saya tidak tahu, pasti ada hantu yang diam-diam berputar di belakang Zhu Hengyu dan berusaha menyerangnya. Zhu Hengyu tersenyum ringan. Di antara tangan kanannya, pedang iblis haus darah memegang. Mulai sekarang, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah mencapai 64. Setelah demonisasi diaktifkan, tubuh perang iblis terkondensasi. Kekuatan Zhu Hengyu telah meningkat 10 kali berturut-turut, mencapai kekuatan 74 setan. Karena itu, bagaimana Zhu Hengyu bisa peduli dengan hantu yang jajaran tubuh iblis ini terbatas pada 50 segmen? Anda tahu, perbedaan antara 3 tubuh bisa menghancurkan lawan Anda. Perbedaan antara 10 segmen tubuh, Anda dapat menyerang lawan dengan 1 serangan, Anda dapat menghancurkan lawan menjadi sampah. Adapun setan 20 segmen, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dengan lembut di antara sudut mulut, di belakang Zhu Hengyu, Bai Wu berguling dan sosok putih bersiul ke arah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak berbalik, kepalanya tidak memelintir, pedang iblisnya yang haus darah menyapu mundur, dan langsung membunuh hantu putih. Ini, awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, apa yang muncul di belakangnya tidak lebih dari hantu biasa 10.000 tahun. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ketika hantu putih muncul dan dimakamkan di bawah pedang Zhu Hengyu. Zhu Hengyu terpana mendapati bahwa ternyata itu adalah hantu umum. Tiba-tiba ditangguhkan di udara, Zhu Hengyu sedikit terpana. Apa yang terjadi? Jenderal Ghost keluar untuk berpatroli. Biasanya, bukankah Jenderal Hantu berdiri di dekat Raja Hantu dan melindungi Raja Hantu secara pribadi? Kenapa kau lari ke pintu masuk sekarang? Sungguh serangan menyelinap. Setelah ragu beberapa saat, Zhu Hengyu mengepakkan sayap iblis dan terus terbang jauh ke dataran kapal uap. Selama penerbangan, sesekali, seorang Jenderal Hantu akan menyerang Zhu Hengyu dari semua sudut. Dalam 1 jam, Zhu Hengyu terus-menerus membunuh lebih dari 300 Jenderal Hantu. Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut dan bahagia. Yang mengejutkan saya, ada terlalu banyak Jenderal Hantu di sini. Terakhir kali saya memasuki Steamer Plain, saya bertemu hantu puluhan ribu tahun. Hanya ada 8 jenderal seperti Ghost. Anda tahu, hantu umum ini memiliki hantu yang telah dibudidayakan selama 100.000 tahun. Setiap kali kepala dipenggal, Zhu Hengyu akan mendapatkan keuntungan besar.
Setiap kali ia melahap seorang jenderal hantu, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo akan sangat meningkat. Awalnya, dalam penilaian Zhu Hengyu, kekuatan jiwa prajurit iblis kambing adalah suplemen besar yang nyata. Kekuatan jiwa prajurit iblis kambing dapat dibandingkan dengan hantu 10.000 tahun. Tapi sekarang sepertinya, meskipun kekuatan jiwa prajurit Demon kambing sangat besar, itu bahkan dapat dibandingkan dengan roh umum. Tetapi dalam hal kemurnian dan konsentrasi jiwa, itu terlalu jauh. Meski jumlahnya hampir sama, tetapi kekuatan jiwa prajurit iblis kambing lebih seperti kapas. Itu terlihat seperti banyak, tetapi pada kenyataannya, itu tidak banyak habis ketika diperas. Jiwa kepala besar terjepit ke bawah, dan volumenya tidak sebesar tinju. Dan para jenderal hantu ini berbeda. Bukan saja besar, tetapi kekuatan jiwa sangat murni dan tak tertandingi. Bersemangat, Zhu Hengyu tidak terburu-buru untuk bergegas. Terbang jauh-jauh, menebas dan membunuh jenderal hantu, mencari di mana raja hantu itu. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Sebulan kemudian, Zhu Hengyu masih belum menemukan pintu masuk ke ngarai besi solder. Namun, mereka secara tidak sengaja menabrak dan menemukan lokasi raja hantu. Sepanjang jalan ke posisi raja hantu, Zhu Hengyu sangat bersemangat. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, dalam dataran kapal uap ini, yang terkuat adalah raja hantu. Namun pada kenyataannya, Zhu Hengyu membuat kesalahan dalam penilaiannya. Dari kejauhan, di bawah kabut putih, jumlah raja hantu sebanyak 8. Dan dikelilingi oleh raja hantu yang tingginya lebih dari 10 meter. Hantu raksasa dengan mahkota putih di atas kepalanya dan ketinggian ratusan meter berdiri dengan bangga di sana. Kaisar Hantu. Benar, menurut legenda, Kaisar Hantu yang dapat dicapai setelah ratusan juta tahun latihan muncul di depan Zhu Hengyu. Bahkan jika jaraknya ribuan meter, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan kengerian dan paksaan yang dipancarkan oleh Kaisar Hantu. Horor. Ini sangat menakutkan. Melihat Kaisar yang menjulang tinggi, lebih dari 100 meter. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam disebut kebetulan. Jika bukan karena dia untuk memeriksanya terlebih dahulu dan menemukan Kaisar Hantu ini. Begitu 3.000 elit keluarga Li diizinkan masuk, mereka tidak akan musnah dalam sekejap. Di antara keajaiban Zhu Hengyu, dengan suara yang renyah, sesosok susu tiba-tiba melompat keluar dari alis Zhu Hengyu. Dengan suara siulan, sosok seperti susu, di antara tendangan voli di langit, terkondensasi menjadi tubuh ular dengan kepala manusia dan garis-garis yang sangat indah. Sosok ini tidak lain adalah Yinling yang telah mengakar dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Melihat jauh ke arah Kaisar Hantu yang menjulang ke awan, Yinlinger menjulurkan lidah merah kecilnya. Air liur, menjilat bibir yang cerah. Jelas, bagi Yinlinger, Kaisar Hantu adalah makanan paling enak dan enak. Momen selanjutnya, tidak menunggu Zhu Hengyu mengerti apa yang sedang terjadi. Yinlinger menjentikkan ekor ular, seperti panah yang tajam, dan bergegas menuju Kaisar Hantu. Halo. Tunggu sebentar. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya dan mencoba menghentikannya. Sangat disayangkan bahwa ketika dia melihat kelezatan dunia yang tiada taranya, Yinlinger mengabaikannya sama sekali. Tubuh itu seperti panah yang tajam, melompat ke arah Kaisar Hantu. Pada saat Yinlinger muncul, 8 Raja Hantu, serta umum hantu, menjelajahi keberadaan Yinlinger untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia menoleh dan melihat ke arah Yinlinger. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menangis dengan buruk. Tidak takut untuk diabaikan, Zhu Hengyu mengepakkan sayap iblis di belakangnya dan mengejar Yinlinger. Anda tahu, 8 Raja Hantu baik-baik saja. Meskipun kekuatannya sangat kuat, itu seharusnya tidak mengancam Yinlinger. Tetapi Kaisar Hantu sangat berbeda. Raja Hantu hanya memiliki 1 juta tahun budidaya. Tidak peduli seberapa kuat itu, pada akhirnya akan terbatas. Kekuatannya tidak lebih dari 50 setan. Tetapi Kaisar Hantu benar-benar berbeda. Kaisar Hantu, yang tidak dalam ratusan juta tahun kerja keras, tidak dapat dipromosikan. Yang disebut Kaisar Hantu dipromosikan oleh Raja Hantu setelah ratusan juta tahun kerja keras. Kekuatannya benar-benar 100 kali lebih kuat dari Ghost King. Sekarang, Yinlinger buru-buru melangkah maju tanpa mengetahui detail dari pihak lain. Jika Anda tidak hati-hati, Yinlinger mungkin jatuh di sini. Tepat ketika Zhu Hengyu khawatir. Di sisi lain, 8 Raja Hantu dan Kaisar Hantu memiliki tubuh yang kaku. Setelah melihat Yinlinger dengan jelas dan merasakan kekuatan Shen Luo yang keluar dari Yinlinger. 8 Raja Hantu dan Kaisar Hantu seperti tikus yang melihat kucing. Tinggal di sana dengan kaku. Tubuh besar, gemetaran-gemetar. Belum lagi perlawanan, tampaknya bahkan keberanian untuk berbalik dan melarikan diri tampaknya tidak. Di bawah tatapan tertegun Zhu Hengyu, Yinlinger tersenyum dan berubah menjadi panah yang tajam. Dalam satu lingkaran, kepala 8 Raja Hantu ditembus secara instan. Hanya dalam sekejap, 8 Raja Hantu benar-benar terbunuh. 8 Raja Hantu, langit meledak menjadi kabut putih. Saya melihat Yinlinger membuka mulutnya, mengisapnya dengan lembut, dan tiba-tiba menyedot semua kabut putih ke dalam mulutnya.
Mei Mei menyalak bibir merahnya yang cerah, mata Yinling bersinar, dan dia menatap Kaisar Hantu. Kaisar Hantu semakin menggigil. Tubuh setinggi 100 meter ini sudah agak berayun. Namun, di hadapan Kaisar Hantu yang malang, Yinlinger tidak memiliki belas kasihan. Di antara kibasan ekor ular, tubuh itu melompat seketika. Dengan suara teredam, tubuh Yinling, seperti panah, jatuh ke jantung Kaisar Hantu. Dalam lolongan yang menakutkan, tubuh Kaisar Hantu memutar dengan keras. Jelas, Yinlinger telah menembus hatinya. Dan bersembunyi di dalam hatinya, dia menelan kekuatan jiwanya yang telah berlatih keras selama ratusan tahun. Di bawah persepsi Zhu Hengyu, sosok Kaisar Hantu perlahan menyusut seperti balon bocor. Dengan berlalunya waktu, di bawah konstan memutar Kaisar Hantu, tubuhnya menjadi semakin kecil. Setelah seperempat jam, sosok Kaisar Hantu telah turun dari ketinggian lebih dari 100 meter menjadi lebih dari 10 meter. Mahkota di kepala Kaisar Hantu juga redup. Bentuknya juga berubah dari mahkota menjadi mahkota. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan tak tertahankan. Kaisar Hantu dari setiap keluarga telah berkultivasi selama ratusan juta tahun, dan akhirnya memiliki perilaku kultivasi hari ini. Bagus sekarang. Semua akumulasi dari pihak lain ditelan oleh Yinlinger sekarang, aku takut aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku. Sayang sekali. Zhu Hengyu menghela napas panjang, baiklah, tetap hidupkan dia tidak mudah. Mendengar Zhu Hengyu, Yinlinger sedikit enggan. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan jiwa Kaisar Hantu, yang telah disempurnakan selama ratusan juta tahun, telah ditelan olehnya. Jika Anda terus melahapnya, tidak akan ada keuntungan besar. Oleh karena itu, di bawah perintah Zhu Hengyu, tubuh Yinlinger melompat keluar dari dada Kaisar Hantu. Muncul di depan Zhu Hengyu. Kaisar Hantu itu memukul dan berlutut di tanah. Di antara gemetaran seluruh tubuh, dia membungkuk kepada Zhu Hengyu dan Yinlinger. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Yinlinger. Sejauh yang saya bisa lihat, tubuh Yinlinger tidak banyak berubah. Satu-satunya perubahan adalah ada mahkota kristal hijau zamrud di kepala Yinlinger. Dengan lembut menjangkau, Zhu Hengyu menyentuh mahkota hijau. Ditemukan pada sentuhan pertama bahwa mahkota itu bukan entitas sama sekali. Itu hanya gambar hantu. Melihat Yinlinger ragu, Zhu Hengyu bingung, apa yang salah dengan mahkota ini, apakah ada gunanya? Yinlinger tersenyum cerah, dan menjelaskan. Mahkota ini tidak ada yang istimewa. Ini adalah lingkaran cahaya yang berasal dari kekuatan jiwa. Hanya setelah ratusan juta tahun kultivasi dapat jiwa diperangi untuk kondisi ini. Mahkota yang disebut ini sebenarnya adalah cahaya jiwa yang dipancarkan secara alami di bawah kondisi pemadatan tubuh roh yang berlebihan. Semangat yang dapat menyingkat mahkota hampir abadi. Tentu saja, setelah bertemu Yinlinger, dia masih akan mati jika dia secara khusus menahan keberadaan semua roh. Untungnya, Yinlinger adalah leluhur dari garis ini. Dalam dunia roh, dia sendiri menahan orang lain, dan tidak ada yang bisa menahannya. Setelah menghancurkan jiwa Kaisar Hantu selama ratusan juta tahun, kekuatan Senro dalam tubuh Yinlinger secara alami dipromosikan dengan gila. Menyerap budidaya seorang Kaisar Hantu setara dengan menyerap budidaya 100 Raja Hantu. Selain itu, tidak masalah dalam jumlah saja. Yang paling penting adalah kemurnian dan kekompakannya. Tercermin dalam kekuatan Senro. Kekuatan Senro Yinlinger dapat dikatakan 10 kali lebih kuat. Selain itu, jumlah ular Senro Yin yang dapat dipisahkan Yinlinger juga lebih besar. Mulai sekarang, Yinlinger benar-benar dapat memisahkan 3000 ular Dausenro Yin tanpa khawatir tentang keruntuhan roh. Mendengar kata-kata Yinlinger, mata Zhu Hengyu tiba-tiba bersinar. Anda tahu, lebih dari sebulan yang lalu, Zhu Hengyu baru saja memisahkan 3000 ular Sen Luo Yin dan menanamnya di lautan pengetahuan tentang 3000 penjaga iblis. Setelah memisahkan lebih dari 3000 ular Sinoro Yin, Yinlinger sudah lemah. Jika Anda berani berpisah lagi, tubuh roh Yinlinger mungkin akan runtuh dan hancur secara langsung. Tapi sekarang, semua ini tidak ada masalah. Setelah menelan Kaisar Hantu, Yinlinger tidak hanya sangat solid. Tidak hanya kekuatan Senro telah ditingkatkan 10 kali lipat. Selain itu, jumlah ular Senro Yin yang dapat dipisahkan Yinlinger juga meningkat beberapa ribu. Bahkan jika 3000 ular Senro Yin dipisahkan segera, tidak akan ada bahaya bagi Yinlinger. Memandang Raja Hantu yang merayap di tanah, Zhu Hengyu berkata, "Oke, kali ini, aku menghindarkanmu." Setelah jeda sedikit, Zhu Hengyu berkata dengan suara yang dalam, "Di dataran kapal uap ini, Anda tidak harus membunuh para biarawan dari keluarga domba iblis, Anda harus ingat." Menghadapi instruksi Zhu Hengyu, Raja Hantu bersujud lebih dari sekali, dan tampaknya setuju. Zhu Hengyu tahu bahwa Raja Hantu itu bijaksana. Selama dia memberitahunya, dia akan patuh. Kuncinya adalah apakah Anda bisa membuatnya merasa takut dan bersedia mematuhi perintah Anda. Di antara, Zhu Hengyu mengeluarkan pedang iblis yang haus darah, dan dengan cepat melambaikan tangan ke batu terdekat yang tingginya lebih dari 10 meter. Di antara pedang ki haus darah yang terbang, dua karakter besar muncul di batu yang tingginya lebih dari 10 meter.
Menunjuk kedua karakter besar, Zhu Hengyu berkata, monumen batu ini selalu mengingatkan Anda untuk tidak membunuh. Pada saat yang sama, jika seseorang yang lebih kuat darimu mengejar kamu, kamu juga bisa bersembunyi di sini. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Raja Hantu itu bergidik, dan kemudian dia mengangkat kepalanya lagi. Kata berhenti bukan hanya untuknya. Jika seseorang ingin membunuhnya, kata membunuh juga akan mencegah pihak lain membunuhnya. Tampak pada dua karakter besar yang diukir oleh Zhu Hengyu. Yinlinger memiringkan kepalanya dan berpikir sebentar, lalu mengeluarkan aliran udara hijau zamrud di antara mulut Tan. Aliran udara hijau zamrud itu menyapu, mengelilingi dua karakter besar yang diukir oleh Zhu Hengyu selama seminggu, dan kemudian kembali ke mulut Yinlinger. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu mengangguk puas. Melihat Yinlinger sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, sangat bagus, Anda bisa melakukan ini, sangat bagus. Menghadapi pujian Zhu Hengyu, Yinlinger menyipitkan matanya dengan senang dan tersenyum. Yinlinger juga tahu, dia telah menjarah miliaran tahun kultivasi satu sama lain, dan tidak bisa lagi membunuhnya. Zhu Hengyu menggunakan pedang sihir haus darah, meninggalkan 18 pedang haus darah haus untuk melindungi kehidupan Kaisar Hantu ini. Karena Yinlinger telah melahap perilaku kultivasi orang lain, ia secara alami harus melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Yinlinger melepaskan kekuatan Shen Luo dan menyuntikkan ke-18 pedang Qi haus darah. Suatu ketika seseorang melanggar aturan tentang monumen ini. Dalam monumen pembunuhan ini, 18 pedang haus darah haus berisi kekuatan Shenro akan dilepaskan untuk menghukum musuh yang telah melakukan kejahatan. 18 roh pedang ini tidak sederhana sama sekali. Ini adalah Zhu Hengyu, tubuh iblis segmen 74, yang ditinggalkan oleh pedang. Dan energi pedang juga mengandung energi pedang haus darah, dan kekuatan Shen Luo. Mengambil energi pedang Zhu Hengyu sebagai intinya, ia mengembun energi pedang haus darah, serta kekuatan dan kekuatan Shen Luo. 18 roh pedang Shenro ini benar-benar menakutkan. Yang paling menakutkan adalah, jika seseorang dimakamkan di bawah 18 pedang Qi haus darah ini, darah mereka akan ditelan oleh pedang Qi haus darah, memperkuat kekuatan 18 pedang Qi ini. Bahkan jika tidak ada yang mati di sini, 18 pasukan Shenro juga akan melahap udara bebas di udara sekitarnya dan terus tumbuh. Seiring berjalannya waktu, kekuatan monumen pembunuhan ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kekuatan Shen Luo dalam monumen pembunuhan ini hanyalah sepotong energi, bukan ular Shen Luo Yin yang dipisahkan oleh Yinlinger. Sebenarnya, kekuatan 18 Dao Luo ini hanyalah tanda yang ditinggalkan oleh Yinlinger. Ini tidak berpengaruh pada Yinlinger sendiri. Itu benar-benar dapat menjaga kekuatan 18 Dao Luo, gas pedang haus darah, untuk waktu yang lama. Itu ditinggalkan oleh Zhu Hengyu, kekuatan abadi yang terkandung dalam 18 roh pedang. Kekuatan abadi adalah dengan bantuan Ibu Pertiwi. Avatar No. 9 Chu Xingyun, kekuatan yang diperoleh dari tanah leluhur Chaos. Di bawah infus kekuatan abadi, energi pedang Zhu Hengyu, serta kekuatan Shinro, energi pedang haus darah tidak akan pernah hilang selamanya. Menjadi kehidupan abadi. Untuk Kaisar Hantu ini jimat Zhu Hengyu meninggalkannya, kartu hall terkuat. Namun, kartu ini pasti bisa melindunginya, tetapi jika dia berani melanggar sila pada monumen pembunuhan, maka 18 roh pedang ini juga akan membunuhnya di tempat. Setelah meninggalkan monumen pembunuhan, Zhu Hengyu dan Yinlinger tidak terus tinggal. Setelah bertanya kepada Kaisar Hantu lokasi pintu masuk ke ngarai besi solder, keduanya meninggalkan tempat itu untuk pertama kalinya. Melihat Zhu Hengyu dan Yinlinger pergi, Kaisar Hantu itu bersujud di tanah untuk waktu yang lama dan menolak untuk berdiri. Meskipun roh Kaisar Hantu 10 dari 10, keadaan Kaisar Hantu masih ada. Selama cukup energi ditambahkan, dia bisa menjadi Kaisar Hantu lagi tanpa halangan. Sampai Zhu Hengyu dan Yinlinger pergi selama 1 jam penuh. Kaisar Hantu itu ketakutan, dan berdiri dari tanah. Melihat ke arah di mana Zhu Hengyu dan Yinlinger menghilang, Kaisar Hantu berdiri untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Kaisar Hantu tahu betul, bahkan jika dia diizinkan untuk berlatih selama ratusan juta tahun, dia jelas bukan lawan Yinlinger. Belum lagi kemenangan. Dia bahkan tidak bisa menyebutkan keberanian tangannya terhadap Yinlinger. Jika Yinlinger ingin memakannya, dia tidak bisa menolak. Yinlinger menatapnya, dan arwahnya langsung lumpuh, seolah membatu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain memedihkan dan memutar. Untungnya, apakah Yinlinger atau Zhu Hengyu yang memiliki Yinlinger, ada kehidupan yang baik hati. Meskipun ia menjara kultivasinya selama ratusan juta tahun, itu tidak membahayakan hidupnya. Raja Hantu yang ingin dipromosikan menjadi Kaisar Hantu benar-benar terlalu sulit. Ini bukan hanya budidaya, itu pasti akan berhasil. Jika Kaisar Hantu terus berlatih, ia akan menjadi Kaisar Hantu. Sekali waktu itu, ia menjadi abadi dan ada bersama dunia. Meskipun sementara, energi Kaisar Hantu hilang, dan dia menjadi iblis. Tetapi bagi Kaisar Hantu, ini bukan masalah besar. Bahkan, bagi para beku, yang paling sederhana dan paling mudah adalah akumulasi energi.
Apa yang benar-benar menghambat semua beku bukanlah akumulasi energi, tetapi penghancuran harta benda surgawi yang dibutuhkan untuk belenggu, dan obat mujarab. Untuk Kaisar Hantu, beri dia waktu yang cukup. Dari 1 tahun hingga 3 tahun. Dia masih akan kembali ke keadaan puncak masih Kaisar Hantu. Dengan cara ini, ia dapat terus berlatih dan berbaris menuju arahan Kaisar Hantu. Jangan memandang rendah dia karena Kaisar Hantu begitu tidak berguna di depan Yinlinger. Bahkan, Kaisar Hantu memang takut pada Yinlinger. Di depan Yinlinger, dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan paling dasar. Tetapi jika dia tidak menghadapi Yinlinger, semuanya akan dikatakan secara terpisah. Setidaknya, Kaisar Hantu sebenarnya tidak takut Zhu Hengyu. Jika Yinlinger tidak melakukan intervensi, sang Kaisar Hantu yakin untuk menghancurkan Zhu Hengyu, dan bahkan membunuhnya di tempat. Alasan mengapa Yinlinger melepaskan kekuatan Shen Luo meninggalkan bekas jiwa pada kata-kata pembunuhan Zhu Hengyu. Sebenarnya, itu karena Yinlinger tahu bahwa Zhu Hengyu masih meremehkan Kaisar Hantu. Faktanya, 18 roh pedang yang ditinggalkan Zhu Hengyu tidak berguna bagi Kaisar Hantu. Setelah Yinlinger meninggalkan jejaknya pada jiwa, semuanya benar-benar berbeda. Dengan kekuatan Yinlinger Shen Luo, dan roh pedang dari tanda jiwa, Kaisar Hantu tidak bisa membela atau melawan. Bahkan hati pertahanan dan perlawanan tidak dapat disebutkan. Bekerja sama dengan kekuatan Shen Luo yang ditinggalkan oleh Yinlinger, dan meterai Shen Luo. Pedang 18 Ki hanya bisa melukai, dan bahkan membunuh Kaisar Hantu. Kalau tidak, hanya karena roh pedang haus darah Zhu Hengyu dan niat pedang abadi, dia tidak bisa membunuh Kaisar Hantu. Tanpa pembunuh yang ditinggalkan oleh Zhu Hengyu, itu tidak akan cukup untuk mengancam Kaisar Hantu. Mengapa Yinlinger harus melakukan ini ekstra, meninggalkan kekuatan Shenro dan jejak Shenro? Bahkan, saat ini, Zhu Hengyu berpikir di tempat. Hanya saja dia tidak akan mengatakannya saat itu juga. Di bawah tatapan Kaisar Hantu, monumen pembunuhan berdiri di kabut putih yang masih ada. Dengan suara sedikit, kekuatan Shenro, didorong oleh tanda Shenro, terus-menerus menelan energi psionik gratis di udara. Di antara 18 roh pedang Dao Luo, kekuatan 18 Dao Luo juga terangkat sedikit pun. Menghadapi ini, Kaisar Hantu tidak bisa menahan tawa. Monumen pembunuhan ini hanyalah belenggu baginya. Jika ada monumen pembunuhan, dia tidak bisa membunuh para biarawan domba iblis itu tanpa pandang bulu. Untungnya, itu ditutup sepanjang tahun, dan belum melihat biksu dari klan domba iblis selama ratusan juta tahun. Karena itu, bagi Kaisar Hantu, ia tidak perlu terlalu khawatir. Dengan napas panjang, Kaisar Hantu mengangkat kepalanya ke langit, diam-diam menyerap energi spiritual gratis di udara, dan sepenuhnya memulihkan perilaku kultivasinya. Belum lagi, bagaimana Kaisar Hantu berkonsentrasi pada kultivasi dan mengembalikan kultivasinya ke. Di sisi lain, Yinlinger kembali ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga melaju menuju pintu masuk Iron Canyon. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan pintu masuk ke ngarai besi solder. Masuki Canyon Soldering Iron dan saksikan retakan di bumi. Melihat gunung merah menjulang tinggi di sekitarnya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Setelah menonton sebentar, Zhu Hengyu mengemas suasana hatinya dan melaju menuju kedalaman Iron Canyon. Tidak ada makhluk di ngarai besi solder. Hanya api penyucian yang muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak cukup untuk mengancam keselamatan Zhu Hengyu. Melebarkan sayapnya, Zhu Hengyu berputar-putar di sepanjang ngarai besi solder, mencari pintu masuk ke api penyucian yang tak berujung. Terbang jauh-jauh. Dalam waktu kurang dari seminggu, Zhu Hengyu melakukan perjalanan ke seluruh ngarai penyolderan besi dan berhasil menemukan jalan menuju api penyucian yang tak berujung. Meskipun Purgatory Demon King telah menciptakan area yang luas untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Tetapi dibandingkan dengan labirinnya tak berujung, dataran kapal uap, dan ngarai besi solder, situs yang dilingkari oleh Purgatory Lord hanya sekitar 1/10. Oleh karena itu, relatif mudah bagi Zhu Hengyu untuk mencari. Jika tidak, bahkan pada kecepatan Zhu Hengyu hari ini, akan dibutuhkan lebih dari 1 tahun untuk melewati labirin nyata yang tak berujung, dataran kapal uap, dan ngarai besi solder. Setelah menemukan pintu masuk ke api penyucian tak berujung, Zhu Hengyu tidak menunda. Dengan harapan yang tak tertandingi dan kerinduan yang tak tertandingi, Zhu Hengyu melintasi lorong itu sepanjang jalan dan memasuki api penyucian yang tak berujung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.